ke depan tikam berenang, duduk yang hati siap berdoa. Sebelum kita belajar, kita segera Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas permintaan Tuhan yang selalu menuntut kami mulai dari rumah kami masing-masing hingga bisa tiba di tempat ini untuk belajar semoga apa yang diberikan Bapak Guru kami bisa pahami dengan seluruh Namun dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Lukas. Jadi materi kita pada ayat ini yaitu sumber energi dan bentuk energi. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan sumber energi dan bentuk energi. Yang kedua mengidentifikasi berbagai sumber energi. Yang ketiga menjelaskan perbedaan antara sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Jadi itulah jawaban pembelajaran yang kita harus capai dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku setelah kalian mendengar kata energi, apa yang kalian tangkap atau apa yang kalian pahami tentang energi atau apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata energi? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, jika tidak ada, kita akan membahas bersama-sama ya. Ya, energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi untuk membantu kegiatan manusia. Energi dapat digunakan untuk yang pertama menyalakan lampu, yang kedua memasak, yang ketiga menggerakkan kendaraan, yang keempat menghidupkan alat elektronik. Selanjutnya bentuk energi. Ada yang tahu berapa bentuk energi? Tidak. 6. Ya, 6 energi apa saja itu? Ada energi Listrik, cahaya, gen. Oke, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama ada energi listrik. Energi listrik bisa digunakan untuk menyalakan lampu dan alat-alat elektronik seperti pada waktu ini ada lampu yang dinyalakan oleh energi listrik, dan juga ada laptop dan handphone yang bisa dinyalakan oleh energi listrik. Yang kedua energi panas. Energi panas biasa ditemukan di rumahnya yaitu untuk memasak makanan dan juga biasanya digunakan ketika kita menyetrika pakaian atau baju. Yang ketiga energi gerak. Biasanya ditemukan pada saat kita di sekolah, kita naik motor, itu kan termasuk energi gerak karena tanpa energi gerak kendaraan yang kita pakai tidak bisa bergerak. Yang keempat energi suara. Kita bisa menemukan misalnya di speaker atau radio yang menghasilkan bunyi. Dan keenam energi cahaya. Biasanya membantu kita melihat contoh sama ini. Ketika tidak ada lampu lampu ini, kita tidak dapat melihat keadaan lampu ini. Ya, gelap. Yang keenam energi kimia. Biasa kita dapat temukan di makanan. Kan bisa kita makan sesuatu, lalu orang mengatakan makanan itu ada zat kimia yang dikandung. Yang ketiga baterai. Biasanya pada baterai, contohnya pada baterai speaker, di dalamnya itu ada bahan kimia. Jika tidak ada bahan kimia di dalam, maka baterai itu tidak berfungsi. Selanjutnya bahan bakar, contohnya bensin atau solar atau bahan bakar sejenisnya. Nah, biasanya dalam bahan bakar itu terdapat energi kimia sehingga dapat menghidupkan mesin atau menjalankan suatu kendaraan. Bisa dipahami ya? Ya, di sini ada contoh penerapan energi. Ada bentuk energi serta contoh
yaitu energi listrik. Biasa digunakan di lampu, contoh di rumah ini ya, lampu. Di rumah biasanya digunakan pada TV atau kipas. Sedangkan energi panas. Energi panas misalnya memasak atau menyetrika baju atau pakaian. Yang ketiga, energi gerak. Biasanya digunakan pada kendaraan seperti sepeda, motor, mobil, dan biasa digunakan di kipas angin. Yang keempat, energi cahaya. Energi cahaya biasanya digunakan pada sinter dan matahari. Contoh, jika tidak ada matahari maka kita tidak dapat mengamati lingkungan sekitar kita. Yang kelima, energi suara. Misalnya pada di atas speaker. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagian soal Pak Guru akan tanya satu persatu ya, karena sebagian tadi. Coba ditulis, sebutkan 3 contoh sumber energi. Sumber energi listrik. Ya. Buat sumber energi gerak. Ulang. Sumber energi listrik Pak. Yang pertama. Terus Yang kedua sumber energi cahaya. ya, terus Yang ketiga sumber energi gerak. oke. Kemudian yang kedua saya minta kepada Selvi untuk menjawab apa manfaat dari listrik bagi manusia. Contohnya Pak, bisa lampu. Ya, digunakan pada lampu. Terus misalnya apalagi kipas angin dan TV. Kemudian pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Anjeli. Dan itu dari apa yang dihasilkan matahari? Selain cahaya ada lagi? Jika kita berjalan kita merasa Panas. Jadi energi matahari itu dihasilkan dua energi cahaya dan panas. Oke, di sini Pak Guru menyiapkan latihan soal. Saya akan membagi ke dalam 2 kelompok kerjakan dan isi sesuai petunjuk soal. Di sini sudah ada keterangan yang tinggal dicocokkan mana itu energi panas, energi cahaya, dan energi gerak. Nanti dipresentasikan dan ya, sambil mengerjakan tugas kelompok, Pak Guru akan mengerjakan juga untuk memperkuat pembicaraan kita pada pagi hari ini. Halo anak-anak putri semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kembali lagi bersama Putri Dede dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik anak-anak, di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Soal Pak Guru melemparkan video sambil mengatakan tugasnya didengar ya untuk memperkuat pembelajaran kita pada hari ini. Halo anak-anak putri semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kembali lagi bersama Putri Dede dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik anak-anak, di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi kedua, yaitu energi. Oke, akan
merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, anak-anak, sumber energi yang dapat diperbarui ini seperti yang Putri disebutkan tadi, bahwasanya sumber energi yang selalu tersedia di alam. Jadi sumber energi ini dapat kita gunakan terus-menerus. Nah, ada pun contoh sumber energi yang dapat diperbarui yang pertama itu ada matahari. Di mana matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari merupakan energi utama dan energi terbesar bagi bumi. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui kedua yaitu ada air. Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui ketiga ada angin. Angin sebagai salah satu sumber pembangkit listrik yaitu PLTB. Nah, PLTB itu artinya pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui berikutnya yaitu ada panas bumi. Nah, anak-anak, panas bumi ini juga sering disebut dengan geothermal, di mana panas dari pusat bumi ini dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian contoh berikutnya adalah makanan. Makanan ini merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui berikutnya ada biomasa. Nah, anak-anak, biomasa ini merupakan sumber energi yang berasal dari makhluk hidup. Sumber energi ini bisa dimanfaatkan dan bisa diolah menjadi bahan bakar biomasa atau disebut dengan biofuel. Nah, jadi itulah contoh-contoh sumber energi yang dapat diperbarui. Kemudian Oke, bagaimana kelompoknya sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, saya minta ke kelompok satu kembali menyaksikan hasil diskusinya. Silakan Selvi. Oke, di sini hasil kerja kelompok kami yaitu energi panas, yaitu air yang dipanaskan. Yang kedua, energi kimia yang terdapat dalam makanan. Yang ketiga, energi listrik. Contohnya jika kita cas HP. Dan yang terakhir, energi cahaya adalah cahaya dingin. Oke, terima kasih Selvi. Lanjut kelompok 2. Menjadi silakan maju. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi kimia menjadi energi gerak yaitu mobil. Energi listrik menjadi energi panas yaitu energi gerak menjadi energi bunyi tepuk tangan. Energi kimia menjadi energi cahaya senter. Energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi televisi. Oke, terima kasih jadi lanjut kelompok 3 Lukas. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk kami kelompok 3 tentang bentuk energi di sekitar kita. Ya, kami menyambungkan gambar dengan energi-energi yang sudah disediakan. Contohnya gambar yang pertama tentang api yang menyala. Ya, energi tentang itu adalah energi panas. Yang kedua, gambar radio. Ya, yang bercocokkan dengan energi bunyi karena radio itu berbunyi jika dibunyikan. Yang kedua, matahari. Nah, matahari itu energi cahaya karena menerangi seluruh dunia. Yang ketiga, terminal dengan colokan yaitu energi listrik karena menghasilkan sebuah listrik. Yang ketiga, kincir angin. Kincir angin ini adalah energi gerak karena bergerak di dalam. Yang terakhir, makanan. Ya, makanan itu termasuk dalam energi kimia. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Lukas.
Ya, selanjutnya di sini ada yang soal. Tolong isi raportnya untuk ditulis di depan dikumpul. Ya Pak. Sambil menulis soal, Pak Lulu ngecek kalian dulu ya. Iya Pak. Selvi, Ada Pak. Indre, Lukas, Hadir Pak. Anjali, Ada Pak. Ganes, Ada Pak. Nobi, Ada Pak. Alfa. Di dari tadi manggil ya, di Alfa. Cepat ditulis ya, nanti kamu pulang setelah aku udah kabur. Ya sudah, oke ya. Jadi itu pembahasan kita, pembahasan kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang dipahami atau yang ditangkap dari bidang kita pada hari ini? Kehidupan kita memerlukan energi. Ya, betul sekali. Ines. Ada lagi? Indre? Oke, jadi untuk kita pada hari ini ada 4 aspek. Yang pertama, energi sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena tanpa adanya energi, manusia tidak dapat melakukan aktivitas yang memerlukan energi. Yang kedua, sumber energi ada yang terbarukan. Contohnya matahari, air, angin. Mengapa dikatakan terbarukan? Karena sumber ketersediaannya itu berkesinambungan atau berkelanjutan. Jadi hari ini ada, besok masih ada. Terus tidak dapat terbarukan. Contohnya minyak bumi atau gas. Mengapa dikatakan tidak terbarukan? Karena contohnya ketika kita melakukan penambangan di suatu tempat, setelah kita melakukan penambangan itu, menambang gas itu mungkin habis atau kemudian tidak dapat lagi didaur ulang. Ketiga, energi memiliki berbagai bentuk. Jadi satu kata ini memiliki beberapa bagian, yaitu seperti panas, listrik, cahaya, suara, dan gerak. Yang terakhir, kita harus menggunakan energi dengan bijak dan tidak boros. Jadi anak sekalian ketika pulang nanti ke rumah, kalau siang jangan menyalakan lampu, karena kalau menyalakan lampu dari pagi sampai siang itu termasuk keborosan. Oke, sejak pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, saya minta ke Anjali untuk menyanyi sekaligus berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Anjali. Oke, terima kasih Anjali. Oke, setelah pembelajaran kita pada hari ini, sampai jumpa di